Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran kimia dengan baik. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang peran ilmu kimia dalam kehidupan. Dengan mempelajari materi ini, kalian akan mulai mengenal ilmu kimia dan apa sih manfaatnya jika kita belajar kimia. Mungkin anak-anak pernah mendengar ada orang yang mengatakan bahwa kimia itu beracun, berbahaya, mudah meledak, mudah terbakar, bahkan bisa mematikan. Pokoknya, orang tersebut anti sama yang namanya kimia. Nah, orang yang seperti itu berarti belum benar-benar mengenal kimia. Mudah-mudahan anak-anak tidak termasuk yang seperti itu ya. Sesungguhnya, tidak semua bahan kimia itu berbahaya. Banyak juga bahan kimia yang justru bermanfaat baik dan membuat kita tetap hidup. Contohnya, udara yang kita hirup dan air yang kita minum. Udara dan air merupakan salah satu contoh zat kimia. Selain itu, ada zat kimia lain seperti kalsium, iodin, fosfor, natrium, magnesium, kalium, zinc, fluorida, dan selenium yang sesungguhnya hampir setiap hari kita makan, karena zat-zat tersebut terkandung dalam nasi. Artinya, dari kita makan, minum, bernafas, itu sudah berhubungan dengan kimia. Bahkan, bahan kimia yang berbahaya sesungguhnya dapat bermanfaat jika kita bisa menggunakan dengan baik dan bijak. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi membuat kalian ingin lebih kenal lagi dengan kimia. Karena tak kenal maka tak sayang. Nah, agar anak-anak lebih sayang dengan kimia, mari kita mulai mengenali dan mempelajari ilmu kimia. Apa saja yang akan kalian pelajari dalam materi ini? Yang akan kalian pelajari, yang pertama adalah tentang hakikat ilmu kimia. Yang kedua, peran dan kedudukan ilmu kimia dalam berbagai bidang kehidupan. Dan yang ketiga, manfaat dari belajar ilmu kimia. Baiklah, mari kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu hakikat ilmu kimia. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa kita sesungguhnya dikelilingi oleh bahan-bahan kimia yang selalu ada di sekitar kita. Hanya saja, kadang kita tidak menyadarinya. Dalam ilmu kimia, bahan-bahan kimia itu disebut sebagai materi. Jadi, materi adalah hal yang dipelajari dalam ilmu kimia. Pada dasarnya, ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pemahaman dan rekayasa materi. Nah, rekayasa materi artinya mengubah suatu materi menjadi materi yang lain. Misalnya, mengubah minyak bumi menjadi plastik atau mengubah minyak kelapa menjadi sabun. Untuk bisa mengubah suatu bentuk materi menjadi materi yang lain, harus diketahui terlebih dahulu struktur, susunan, dan sifat dari materi tersebut. Jadi, ketika kita akan mengubah minyak kelapa menjadi sabun, kita harus mengetahui terlebih dahulu struktur, susunan, dan sifat dari minyak kelapa. Nah, dari apa yang sudah disampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Karena ilmu kimia mempelajari tentang materi, maka kalian harus memiliki pemahaman yang baik tentang pengertian materi. Nah, sekarang kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekeliling kalian. Apa saja benda-benda yang ada di sekitar kalian?
Nah, jika semua benda itu ditimbang, maka benda-benda tersebut akan memiliki massa atau berat tertentu. Ruang yang ditempati oleh benda-benda tersebut juga berbeda-beda. Selain itu, benda-benda tersebut juga memiliki sifat-sifat tertentu. Misalnya, dapat dirasa, dapat dipegang, dapat dicium, dan lain sebagainya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pengertian materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat-sifat tertentu. Bagian berikutnya adalah tentang kedudukan ilmu kimia dengan ilmu yang lain. Ilmu kimia mempunyai peran yang begitu luas, sehingga posisinya cukup unik di antara ilmu-ilmu lainnya, seperti biologi, kedokteran, farmasi, pertanian, fisika, dan teknik. Keterkaitan ilmu kimia dengan ilmu lainnya, terutama ilmu pengetahuan alam, akan melahirkan beberapa cabang dalam ilmu kimia. Misalnya, biokimia, yang merupakan perpaduan dari biologi dan kimia. Kemudian, perpaduan antara kimia dan fisika melahirkan ilmu kimia fisika. Selanjutnya, ada termokimia, merupakan perpaduan dari termodinamika dan ilmu kimia. Serta kimia nuklir, yang merupakan perpaduan dari ilmu kimia dan nuklir. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang peran ilmu kimia dalam berbagai bidang kehidupan. Ilmu kimia memiliki peran yang begitu luas dan penting dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pada bidang farmasi atau kedokteran, bidang hukum, pertanian, geologi, teknik, fisika, biologi, dan lain sebagainya. Peran kimia dalam bidang farmasi atau kedokteran diantaranya, ilmu kimia membantu dalam penentuan bahan-bahan kimia yang bisa berfungsi sebagai obat-obatan. Selain itu, banyak kegiatan dalam bidang kedokteran seperti pembuatan alat cuci darah, pembuatan tulang sintetis, itu juga memerlukan pengetahuan dari ilmu kimia. Kemudian, pada bidang hukum, ilmu kimia juga bisa dimanfaatkan dalam bidang hukum, terutama dalam pembuktian dari suatu tindak kejahatan. Misalnya, dalam melakukan tes DNA atau tes sidik jari. Kemudian, pada bidang pertanian, di sana bisa kita lihat pada gambar bahwa ilmu kimia sangat membantu dalam kemajuan bidang pertanian. Karena dengan mempelajari ilmu kimia, bisa ditemukan berbagai bahan yang bisa digunakan sebagai pembasmi hama dan juga sebagai pupuk sintesis. Kemudian pada bidang geologi, ilmu kimia membantu tentang penemuan batuan-batuan mineral, pertambangan minyak, dan juga gas. Pada bidang teknik, diantaranya ilmu kimia membantu dalam kegiatan teknik bangunan, teknik perkapalan, pembuatan berbagai alat elektronika, dan lain sebagainya. Nah, manfaat apa sajakah yang bisa kita peroleh dengan belajar ilmu kimia? Manfaat yang pertama, kita bisa memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Kemudian yang kedua, dapat mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang ketiga, kita dapat memahami berbagai jenis produk-produk teknologi.
Yang keempat, kita memahami produk kimia yang dapat menimbulkan masalah, berbahaya, dan beracun, sehingga bisa menggunakan produk-produk kimia tersebut dengan baik dan bijak. Yang kelima, dengan mempelajari ilmu kimia, kita akan terbiasa untuk memecahkan berbagai permasalahan sehingga membantu pembentukan sikap positif dalam menghadapi berbagai masalah. Dari beberapa manfaat tadi, pada akhirnya akan menambah kesadaran kita akan luar biasanya ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, demikian tadi pemaparan Ibu tentang peran ilmu kimia dalam kehidupan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa.